sudah terlalu lama pendidikan di Indonesia terpuruk. Tapi apa sebenarnya penyebab terpuruknya pendidikan di negeri kita ini? Apa karena orang Indonesia yang tidak tahu akan pentingnya pendidikan? Atau karena si Joni yang suka malas-malasan? Maka dari itu kamu harus tahu. Ya, ada beberapa faktor yang menyebabkan pendidikan di Indonesia masih saja terpuruk. Faktor yang pertama adalah karena wilayah negara Indonesia yang begitu luasnya yang menyebabkan setiap daerah terpencil sulit untuk mendapatkan akses pendidikan. Dibarengi dengan sarana dan prasarana yang tidak memadai. Bahkan untuk berangkat ke sekolah, para pelajar di daerah-daerah terpencil harus menempuh jarak berkilo-kilometer. Faktor kedua adalah karena kurangnya pemahaman orang-orang Indonesia, khususnya di daerah-daerah tentang pentingnya pendidikan. Mereka menilai pendidikan sebagai suatu kegiatan yang hanya membuang waktu dan uang. Faktor ketiga adalah tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Meskipun pemerintah sudah menggembar-gemborkan program pemerataan pendidikan, tapi pada kenyataannya masih saja kesenjangan itu masih belum bisa diatasi. Banyak rakyat kecil yang nggak bisa sekolah. Jargon sekolah gratis itu, ngimpi, tetap aja harus pakai duit. Faktor yang keempat adalah malas. Ya, pelajar di Indonesia terkenal dengan kemalasannya. Meskipun tidak semua malas, tetapi memang mayoritas pelajar di Indonesia punya penyakit malas. Mereka tidak berpikir bahwa masa depan bangsa berada di tangan mereka. Masih terkait pendidikan, hari ini diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Namun hingga saat ini masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan pemerintah agar dunia pendidikan di Indonesia semakin baik. Dari tingkat jumlah guru dan kesejahteraannya terus mengalami perbaikan. Lalu seperti apa pekerjaan rumah di dunia pendidikan Indonesia? Pendidikan Indonesia tidak terlepas dari tenaga pengajar. Salah satu indikator bahwa pendidikan Indonesia semakin baik adalah dari jumlah tenaga pengajar. Di tahun ajaran 2017-2018, dunia pendidikan memiliki lebih dari 2.700.000 tenaga pengajar dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah atas atau kejuruan. Dari total tersebut, hampir setengahnya, yaitu 1.300.000 guru, tidak berstatus guru tetap atau bisa dikatakan guru honorer atau guru bantu. Sedangkan lebih dari 1.300.000 tenaga pengajar merupakan pegawai negeri sipil. Namun demikian, masih ada permasalahan di dunia pendidikan. Di antaranya ruang kelas di Indonesia. Menurut data dari Litbang CNN Indonesia tahun 2017-2018, terdapat lebih dari 1.700.000 ruang kelas. Namun naas, lebih dari 1.200.000 ruang kelas di antaranya berstatus mengalami rusak ringan hingga berat. Sisanya berstatus baik. Walaupun demikian, anak putus sekolah di tahun yang sama hanya sebanyak 187.000 anak putus sekolah. Tingkat SMA merupakan jumlah terbanyak, yaitu 104.000 orang putus sekolah. Yesterday, we were